Gereja Tuhan di tempat ini ada di dalam kasih-Nya Tuhan. Umat Tuhan di tempat ini ada dalam naungannya Tuhan. Tuhan tidak izinkan seorang pun ambil alih. Tuhan tidak izinkan seorang pun, kuasa manapun ikut campur. Ya. Maka ketika saya berdoa, ketika kamu berdoa, kuasa itu tidak memegangnya. Ya. Tetapi percayalah, Tuhan ada atas saudara. Tuhan ada atas gereja ini. Dan Tuhan mau saudara semua diselamatkan. Karena seperti tema yang tertulis pada pagi hari ini yang saudara baca, Immanuel, Allah beserta kita. Amin. Amin. Siapapun saudara, percayalah, Allah beserta kita. Ya. Pagi hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita dengan satu tema, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan kalau kita melihat bahwa dia akan disebut Immanuel. Ia akan disebut Immanuel, Allah yang menyertai kita. Walaupun kelahirannya sebagai manusia jasmani, tetapi Allah akan tetap menjadi Immanuel kita, yaitu Allah yang menyertai kita. Namun, kata Immanuel itu bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang gampang, ya. Karena apa, saudara? Kalau Tuhan berkata Immanuel, Dia akan menyertai kita melalui kuasa Roh Kudus-Nya. Tetapi bagi orang-orang yang belum di dalam urapan Roh Kudus, bagaimana mereka merasakan yang namanya Immanuel itu? Pernahkah saudara di dalam kehidupan merasakan bahwa Allah tidak sedang menyertai saya, bahwa Tuhan tidak sedang ada sebagai Immanuel kita? Ketika kita merasa, kenapa aku dibiarkan? Kenapa aku harus tergeletak? Ya, kenapa? Kenapa Immanuel itu kadang-kadang tidak dirasakan? Tetapi seorang anak Tuhan, karena ketika dia mengalami serangan berat, ya, saya sudah minta itu dari jam 5:30 pagi, ya, kemudian ditangani oleh salah satu murid saya, Timotius saya tadi, ya, Bu Maria, dia udah melayani. Tetapi seolah-olah Immanuel itu tidak ada. Sampai akhirnya jam 6:30 saya di telepon, tapi karena saya ada hari itu janjian dengan notaris 8:30, sampai kemudian dia kirim video kondisi daripada orang yang kerasukan ini seperti apa. Kemudian saya sampai tunjukkan kepada suami saya, tapi lihat, ini coba dari pagi 5:30 sekarang udah 9:30 masih belum lepas, ya. Ini pelepasan kok lama banget gitu, ya. Kemudian saya katakan akhirnya jam 10, ya udahlah, saya selesaikan dulu urusan di notaris. Kemudian saya 10:30 berangkat, sampai di sana jam 11. Jadi saya lihat, aduh kasihan, saya bilang gitu, apa enggak capek ini? Wah, kakinya digujur, pegangi ke atas ini, ya tadi. Kenapa? Karena pada waktu saya sampai di sana, ya, anak ini masih dalam posisi kerasukan, ya, dan yang merawat dia juga dia katakan, tadi saya dilempar dengan piring, pecahan piring, dan aneh, ya, dia katakan lawang piring itu dipecah, dimasuk ke dalam bajunya, gitu, ya. Kok ya tidak luka semua, ya. Kemudian gelas, botol apa semua dimasukkan, gitu. Saya tersenyum, saudara. Waktu saya lihat, aduh ini anak, ya. Akhirnya saya sentuh dia, kemudian saya dampingi, saya bisikin, ya. Nggak sampai 5 menit, roh itu keluar.
ya, selesai. Tetapi perjuangannya sudah 5:30, yang melayani itu sampai jam 11. Ya, saya cuma katakan pada saat itu dari pagi saya cuma berdoa, Tuhan, Engkau Tuhan yang sama, Tuhan yang ada di dalam dia juga Tuhan yang ada di dalam aku. Tetapi kenapa sampai 5,5 jam dia pelepasan tidak berhasil? Kenapa Tuhan? Ya, karena saudara, bukan cuma masalah roh, tetapi juga pelayan-pelayan Tuhan harus ada kasih dan kekudusan. Dua hal itu yang sangat ditakuti oleh kuasa kegelapan, oleh Lucifer. Ya, yang mereka tidak punya hanyalah kasih dan kekudusan. Karena itu kenapa kemarin juga ke anak-anak youth ya saya katakan jaga kekudusan. Karena kekudusan itu modal utama untuk saudara dan saya ada di dalam penyertaan Tuhan. Kalau saudara mau Immanuel itu ada dalam kehidupan saudara, maka karena kekudusan itulah yang akan membuat, yang mengundang hadirat Allah turun. Immanuel turun atas kehidupan kita. Penyertaannya ada dalam kehidupan kita. Ya, Immanuel. Ketika Allah turun, penyertaan itu ada kasih, ada kekudusan. Nah, kenapa saya katakan masalah kasih dan kekudusan? Karena yang melayani ini sedang bentrok, sedang jengkelan dengan teman yang dia juga sama-sama muridkan, ya. Jadi dua orang ini ribut gitu, bertengkar dan belum terselesaikan. Akibatnya apa? Pelayanan dia juga tidak sukses, tidak bisa, penyertaan Allah tidak ada. Karena itu Tuhan katakan, Allah memang menjanjikan, aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Tetapi untuk mendapatkan penyertaan itu, maka kita harus tahu bahwa hidup kita pun layak untuk disertai Tuhan. Yaitu tadi, jagalah kekudusan hidup kita. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita, Immanuel, Allah yang menyertai kita. Tuhan ingin penyertaannya ada. Tetapi seperti tadi saya katakan, tidak selalu kita merasakan penyertaan Tuhan. Siapa yang 24 jam sehari 7 kali dalam 1 minggu disertai terus oleh Tuhan, tanpa saudara bisa berkata, kadang-kadang aku merasa sepi, kadang-kadang aku merasa sendiri, kadang-kadang aku merasa kesesakan sendiri. Siapa yang merasakan full hidup saudara ada di dalam Immanuel, disertai Tuhan, tanpa ada jedanya. Tidak ada yang angkat tangan. Artinya saudara dan saya, oh ada juga yang terus disertai Tuhan ya. Tetapi saya pun kadang-kadang merasakan, kenapa Tuhan? Ya, rasa Immanuel itu kadang-kadang terhilang. Nah, saya ingin tunjukkan bagaimana penyertaan Tuhan, Allah Immanuel itu dalam hidup kita. And I was born different, but it didn't stop me from doing anything. You see, when Zai was born, he looked very different from you and me. Instead of having 2 arms and 2 legs, he only had 1 left arm, half a right arm, no right leg, and a left leg with only 3 toes. But his father wanted more for him. My son is not disabled. He may be born different, but he is not disabled. But I wanted to go one step further to make his life extraordinary. So he put Zai on his back, and together they climbed Mount Kinabalu, the highest mountain in Borneo. Thanks to my father, I am the youngest disabled person to ever climb Mount Kinabalu. And many other mountains. Apa arti daripada Immanuel itu? Ketika saudara memiliki seorang anak yang dari lahir dia sudah tidak punya kaki, tidak punya kelengkapan, maka saudara merasa, aduh, kenapa Tuhan izinkan aku punya anak yang cacat? Ya, kebanyakan orang berpikir seperti itu. Tetapi apa yang dikatakan oleh ayah daripada saya tadi, dia katakan
Anakku bukan anak yang cacat, tetapi dia berbeda, dia lahir berbeda dari orang lain. Hanya berbeda, bukan cacat. Tapi Tuhan menciptakan kita semua. Selalu setiap kali dia menciptakan, selalu setiap kali dia membuat apapun, dia selalu berkata, Tuhan melihat semuanya itu baik adanya. Ada sesuatu yang Tuhan inginkan melalui semua yang terjadi dalam kehidupan kita. Seizin Tuhan, kita diciptakan seperti apapun itu, termasuk saya. Ayahnya menyadari itu, dan dia berkata, anakku tidak cacat, tapi anakku berbeda dari orang lain. Tapi Tuhan mau sesuatu. Dan kita melihat, dia adalah anak yang sangat terkenal karena dia selalu digendong ayahnya untuk mendaki gunung. Apakah kekurangan dia itu membuat dia terbatas untuk melakukan sesuatu? Tidak. Ya, dengan keterbatasannya dia bisa menggapai apapun yang dia inginkan. Kalau saudara melihat apa yang saudara bisa rasakan, penderitaan apa yang kita alami, apakah kita sudah mengalami sampai klimaks seperti yang mereka rasakan? Penderitaan seperti itu yang ada dalam kehidupan kita kah? Atau belum? Mungkin kita tidak separah itu. Bahwa ketika Tuhan berkata, namanya disebut Immanuel, Allah mau bukan hanya Tuhan yang menjadi Immanuel kita, tetapi Tuhan mau saudara dan saya menjadi Immanuel bagi Tuhan. Yaitu apa? Kepanjangan tangannya Tuhan, menjadi tangan kanannya Tuhan, yang memiliki hatinya Tuhan. Karena untuk menjadi Immanuel itu, dia harus punya hati yang dipenuhi dengan kasih, hati yang mencintai sesamanya, hati yang melihat orang dari sisi yang positif. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, tidak ada yang mustahil. Segala sesuatu terjadi, Tuhan izinkan. Tetapi apa makna daripada tayangan ini? Kenapa saya sampaikan? Karena Tuhan ingin ketika Immanuel itu terjadi dalam hidup kita, ketika Tuhan menyertai kita, maka yakinlah segala sesuatu terjadi seizin Tuhan. Dan kalau Tuhan izinkan, ada maksud Tuhan di balik itu semua. Untuk anak tadi katakan, siapa yang berperan? Dia katakan, saya berkata, thanks Father. Ya, terima kasih ayah. Kenapa? Karena ayahkulah aku bisa menjadi orang pertama yang cacat tapi bisa memanjat gunung, sampai ke Gunung Kinabalu, sampai ke gunung-gunung yang lain. Kenapa? Ada seorang ayah yang punya Immanuel, yang menyertai, yang mengisi kekurangan anaknya, yang mengisi kelemahan daripada putrinya, yang mengisi kekurangan daripada pasangan hidupnya. Ada banyak orang yang akhirnya bercerai. Ada banyak keluarga yang akhirnya anaknya meninggalkan orang tuanya, kabur, minggat. Ya, kenapa? Karena mereka merasa tidak mendapatkan penyertaan, tidak ada Immanuel di dalam kehidupannya. Banyak orang yang tersakiti karena sikap kita, karena kita tidak bisa menjadi kepanjangan tangannya Tuhan, menjadi Immanuelnya Tuhan. Yaitu apa? Melihat kekurangan orang-orang di sekitar kita sebagai satu tantangan untuk kita mengisinya. Kekurangan mereka adalah tanggung jawab kita untuk kita menutupnya, untuk kita mengisinya, untuk kita memperbaikinya, mensupport mereka sehingga mereka tampil di dalam kelemahannya, di dalam keterbatasannya, di dalam kekurangannya, sehingga mereka mengatakan, aku sempurna. Kalau Allah kita adalah Allah Immanuel, maka saudara dan saya juga dipanggil pada pagi hari ini untuk menjadi Immanuelnya Tuhan, menjadi kepanjangan tangannya Tuhan, yang siap untuk mengangkat orang-orang yang memiliki kelemahan,
orang-orang yang ada di dalam keterpurukan, orang-orang yang di dalam kesengsaraan dibangkitkan, sehingga mereka yang cacat, yang punya kekurangan kelemahan, mereka berkata, aku sempurna karena ada kamu. Aku sempurna karena kamu mengasihi aku. Aku tidak merasa kekurangan karena Engkau ada selalu untuk aku. Saudara, Tuhan mau Juru Selamat itu tidak berhenti sampai kepada Yesus, tetapi Yesus mengimpartasikan kasih-Nya. Yesus mengimpartasikan kuasanya kepada saudara dan saya. Maka ketika dia dapat mengusir setan-setan, dia menyembuhkan orang sakit, maka dia berkata kepada saudara dan saya juga. Dia katakan, setiap orang yang percaya akan diberi kuasa untuk mengusir setan-setan, untuk menumpangkan tangan atas orang sakit. Artinya orang yang terluka hatinya, yang sakit secara fisiknya, mereka menjadi sempurna karena tangan Tuhan ada. Engkau menjadi kepanjangan tangannya Tuhan. Supaya orang-orang di sekitar saudara yang mengalami tadi tekanan hidup, cacat fisik, ekonomi, hubungan, rumah tangga, anak, studi, pekerjaan, mereka bisa merasakan ada Tuhan dalam hidupku melalui saudara, melalui aku. Ada banyak orang yang terselamatkan. Immanuel, Tuhan katakan hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat. Hari ini Tuhan mau tetapkan hidup saudara dan saya menjadi penyelamat bagi orang-orang di sekitar kita. Karena Tuhan datang untuk menjadi Immanuel. Jadikan mereka semua menjadi orang-orang yang menjadi kepanjangan tangannya Tuhan, yang mau melihat kekurangan orang lain dan menyempurnakannya. Bukan melihat kekurangan orang lain untuk membicarakannya, tetapi ketika kita diizinkan Tuhan untuk melihat kelemahan orang lain, kitalah yang sedang dikasih tugas oleh Tuhan untuk menjadi penopang, pelengkap bagi mereka yang punya kelemahan dan kekurangan. Amin. Bapak, terima kasih pagi hari ini Tuhan, Engkau begitu baik kepada kami. Kami tahu Tuhan, iblis tidak suka kalau kami menjadi alat di tangan-Mu, kalau kami Tuhan menjadi Immanuel, kepanjangan tangan-Mu. Tetapi pagi hari ini Engkau memanggil setiap anak-anak yang hadir pada pagi hari ini untuk menjadi alat di tangan-Mu, untuk menjadi Immanuel Tuhan, yang mengisi kekurangan orang lain, yang mengisi kelemahan orang lain, yang melihat keterbatasan dan kekurangan mereka bukan sebagai olok-olok, bukan sebagai hinaan, tetapi menyempurnakan kekurangan mereka, sehingga mereka yang di dalam kelemahan dapat berkata, aku adalah orang yang berbahagia, aku adalah orang yang sempurna, karena Tuhan menyempurnakan aku dengan kehadiran saudara dan saya di tempat ini. Jadilah terang, jadilah berkat bagi nama Tuhan. Kuduskanlah hidupmu untuk menjadi kepanjangan tangannya Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk berkat Natal bagi kami pagi hari ini Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.